Baiklah anak kami sekalian, kita akan masuk materi tadi, debit aliran. Ya, saya bersama Isron Simangunsong, tetap setia mengajar mendidik kalian, berdiskusi tentang materi debit aliran. Ya, kita akan melihat kembali tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami konsep aliran fluida. Yang kedua, menentukan kecepatan aliran fluida pada pipa. Yang ketiga, menentukan besar debit aliran suatu fluida. Yang keempat, menentukan waktu suatu wadah penuh jika diisi dengan pancaran fluida. Misalnya mengisi bak mandi, berapa lama waktunya penuh. Mengisi tabung penampungan minyak seperti yang di Belawan, ya, yang berbentuk silinder, berapa lama penuh. Ya, mari kita melihat materi selanjutnya. Debit aliran, apakah itu arti debit aliran? Debit aliran adalah besarnya volume fluida yang dialirkan persatuan waktu. Besarnya debit aliran dapat ditulis dengan Q sama dengan V per T. V di sini nggak V besar, volume ya, bukan kecepatan. Volume meter kubik, dan T kecil ya, waktu, skor. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, inilah biasa keadaan pipa dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dari besar ke kecil, arah fluida bisa dari kecil ke besar. Itu tergantung kegunaannya. Tapi biasanya kalau sumber airnya dari besar, lama-lama dia semakin kecil pipanya. Ya, pipa 1 luas penampang A1, kecepatan fluida aliran V1. Pipa 2 luas penampang A2 sebelah kanan, kecepatan aliran fluida V2. Bedakan nanti ya, V di sini V kecil. Ya, walaupun V besar tertulis kadang supaya dipahami, tapi kecepatan itu tetap V kecil lambangnya ya. Besarnya debit aliran pada pipa adalah Q sama dengan A kali V. Ya, luas penampang kali kecepatan. Jadi bukan luas penampang kali volume. Luas penampang kali kecepatan. Kecepatan aliran fluida. Pada pipa itu berbeda luas penampang, itu berlaku apanya yang sama. Tentu yang sama itu adalah debit aliran. Kalau masuk 1 meter kubik per sekon, berarti keluar juga 1 meter kubik per sekon. Yang berbeda nanti apa? Penampangnya makin kecil, berarti kecepatannya makin besar. Kalau dikalikan tetap nilainya sama. Maka debitnya tetap sama. Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena debit aliran tadi bisa juga luas penampang kali kecepatan. Ya, kita melihat contoh soal sekarang. Perhatikan gambar di bawah ini, suatu pipa yang berbeda luas penampang dialiri fluida. Luas penampang yang besar 400 cm kuadrat. Ini ke meter nanti 4 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,04. Ya. Dan luas penampang yang kecil 100 cm kuadrat. Ini ke meter kuadrat nanti 10 pangkat minus 2 atau 0,01 meter kuadrat. Jika kecepatan aliran fluida pada penampang besar 6 meter per sekon, tentukanlah kecepatan aliran fluida pada penampang yang kecil. Q1 sama dengan Q2, kita jawab. A1 V1 ya. A1 V1 ini kita melihat sama dengan A2 V2. Ini 0,04 dari mana? 400 cm kuadrat ditukar ke meter.
4 kali 10 pangkat minus 400 kali 10 pangkat minus 4 menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,04 kali 6 sama dengan 100 cm kuadrat itu ke meter kuadrat jadi 0,01 kali V2. V2 sama dengan 24 meter per sekon. Iya, kecepatan. Kita lihat ya, makin kecil penampangnya kecepatan makin besar. Kalau yang kecil tadi hanya 6, yang besar di tempat yang kecil penampangnya makin kencang airnya ya. Iya. Kemudian contoh soal 2 sekarang. Sebuah bak mandi memiliki panjang 10 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2 meter. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya ya. Diisi dengan air dengan menggunakan pipa dengan luas penampang 10 cm kuadrat dengan kecepatan aliran fluida 10 meter per sekon. Tentukan lamanya bak tersebut penuh. Iya. Kita hitung dulu pertama, kita jawab ini volume. Volume bak itu panjang kali lebar kali tinggi 10 kali 4 kali 3 120 meter kubik. Debit aliran A kali V, A itu 10 cm kuadrat kali 10 pangkat minus 4, jadi 10 pangkat minus 3 0,001 kali V 10, maka debit aliran 0,01 meter kubik per sekon. Q sama dengan P per T, maka T sama dengan P volume dibagi debit, yaitu 120 dibagi 0,01 ya, sama dengan 12.000 ya, ini 12.000 ya, 12.000 ini 12.000 skon. Iya, 12.000 skon. Atau kalau ke menit ini bagi 60, 200 menit. Ke jam bagi 60 lagi 3,6 jam. Ya. Maka kita lihat sekarang tugasnya soal. Perhatikan gambar di bawah ini, suatu pipa yang berbeda. Luas penampang dialiri fluida, luas penampang yang besar 800 cm kuadrat. Dan luas penampang yang kecil 300 cm kuadrat. Jika kecepatan aliran fluida pada penampang yang kecil 12 meter per sekon, tentukan kecepatan aliran fluida pada penampang yang besar. Ya, mirip soal nomor 1 tadi ya, contohnya ya. Hanya ini kita balikkan P1 yang ditanya. Tadi P2 yang ditanya ya. Nomor 2, soal nomor 2. Sebuah tabung Pertamina tempat penampungan minyak memiliki jari-jari 8 meter dan tinggi 10 meter. Diisi dengan minyak dengan menggunakan pipa yang berjari-jari 4 cm dengan kecepatan aliran fluida 10 meter per sekon. Tentukan lamanya tabung tersebut penuh. Ya. Nanti volume tabung ya hitung dengan volume tabung. Luas alas kali tinggi. Ya, kalau lingkaran PR kuadrat kali tinggi. Demikian juga pipa nanti debitnya A kali V, berarti A-nya PR kuadrat karena yang diketahui jari-jari ya. Ya dihitunglah itu, diikuti contoh soal nomor 2. Menjawabnya ini hanya sedikit menganalisisnya dinaikkan ya. Ini tabung, berarti volumenya menggunakan volume tabung. Dan juga pipanya yang mengisi diketahui jari-jari, berarti A-nya tukar PR kuadrat, pasti bisa dikerjakan. Demikian anak kami pembelajaran kita pagi ini. Kiranya anak kami tetap semangat, memiliki daya juang yang tinggi belajar, ya, kerja keras, daya juang, pantang menyerah, giat sukses meraih prestasi. Ya, kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, makan makanan bergizi. Kiranya kita sehat semua, sehat orang tuanya semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.